Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai hukum keluarga dan waris Islam. Mata kuliah ini 2 SKS, bobotnya nanti 1 semester 16 kali tatap muka. Berbicara mengenai hukum keluarga dan waris Islam, itu kita awali dari tahapan kehidupan manusia. Ada 5 tahapan kehidupan manusia yang diawali dari alam ruh, bahwa manusia itu diciptakan dari saripati tanah, yang kemudian pasangan suami istri melakukan pertemuan, melakukan hubungan suami istri mempunyai sel telur dan suami mempunyai sel sperma. Kemudian ada pertumbuhan janin di dalam kandungan istri sebagaimana yang ditentukan di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7-8 dan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-13. Seorang istri itu kurang lebih mengandung 9 bulan 10 hari. Setelah itu istri akan melahirkan, yang kemudian bayi yang dilahirkan itu akan hidup di alam dunia. Seorang bayi nantinya akan berkembang mulai dari masa pratamyiz, masa tamyiz, kemudian masa sebelum dewasa dan masa dewasa, yang kemudian pada akhirnya akan berusia lanjut sampai kemudian meninggal dunia. Setelah seseorang meninggal dunia itu akan dimakamkan dan akan hidup di alam kubur atau alam barzah sebagaimana ketentuan Quran surat Ar-Rum ayat 55-57. Setelah sekian lama hidup di alam kubur, kemudian malaikat Israfil akan meniupkan trompetnya, yang kemudian terjadi hari kiamat. Setelah itu mengalami hisab seluruh umat manusia, dihisab oleh Allah, kemudian akan dibangkitkan kembali dan hidup di alam akhirat. Dari 5 alam tadi, maka ada filosofi mempelajari hukum keluarga dan waris Islam. Dimulai dari alam ruh tadi, kemudian alam janin, kemudian dilahirkan, ini mulai usia pratamyiz, usia tamyiz, usia sebelum dewasa sampai dewasa, kemudian menikah dan pada akhirnya meninggal dunia, sehingga hukum keluarga itu diawali dengan sebuah perkawinan yang kemudian akan sampai pada saat kematian. Setelah terjadi kematian, maka timbullah apa yang namanya pembagian warisan. Hukum keluarga Islam, nanti kita akan mempelajari mengenai sumber hukum keluarga Islam, pengertian hukum perkawinan, prinsip-prinsipnya, syarat-syarat sahnya perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban pasangan suami istri, harta perkawinan, putusnya perkawinan, dan akibat hukum putusnya perkawinan. Sedangkan hukum waris Islam nanti ada 8 topik. Yang pertama mengenai sumber hukum waris Islam, pengertian hukum waris Islam, asas-asasnya, unsurnya apa saja, golongan ahli warisnya siapa saja, bagiannya berapa, serta tahapan pembagian harta warisan. Yang terakhir kita akan latihan bagaimana membagi harta warisan menurut hukum waris Islam. Apa yang dimaksud dengan perkawinan? Pertama kita melihat dari ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan menurut pasal 2 kompilasi hukum Islam, perkawinan itu disebut dengan istilah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.
Sedangkan menurut Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir, perkawinan atau nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, kita dapat melihat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, ada beberapa prinsip atau asas-asas perkawinan Islam. Yang pertama, harus ada persetujuan secara sukarela dari para pihak. Para pihak di sini adalah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, dan perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya. Hak dan kewajiban pasangan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, di mana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami. Sedangkan menurut UUP dan KHI, tujuan perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan junto pasal 2. Nah, ini yang lebih penting adalah bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia itu dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 dan harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku, yaitu ketentuan pasal 2 ayat 2. Bagi orang-orang yang beragama Islam, maka perkawinan dicatatkan di kantor urusan agama, sedangkan perkawinan selain bagi orang Islam dicatatkan di kantor catatan sipil. Nah, Undang-Undang Perkawinan maupun kompilasi hukum Islam itu menganut asas monogami tetapi tidak mutlak. Artinya seorang calon suami, seorang suami itu dapat menikah lebih dari satu istri tetapi tidak dalam satu waktu. Berdasarkan ketentuan pasal 3 junto pasal 4, 5 UUP dan pasal 55 sampai 59 kompilasi hukum Islam, seorang laki-laki boleh menikah maksimal dengan 4 istri. Nah, kemudian calon pasangan suami istri itu harus telah masak jiwa raganya. Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ada batasan usia minimum menikah baik bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun. Dan undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam itu mempersulit terjadinya perceraian. Nah, ini yang harus dipahami bagi calon suami maupun calon istri tentang asas monogami terbuka sebagaimana ketentuan Quran surat An-Nisa ayat 3 Yunto 129, pasal 3, 4, 5 UUP dan pasal 55 sampai 59 kompilasi hukum Islam. Jadi seorang calon suami apabila akan melakukan poligami itu harus memenuhi syarat mutlak, syarat yang relatif maupun syarat yang pilihan alternatif begitu. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.